Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue di The Bucket List. Oke teman-teman, balik lagi di channel gue di The Bucket List. Dan akhirnya sekian lama gue nggak bikin video karena emang kebetulan kita semua bahwa tahu di saat ini lagi krisis yang namanya penyebaran virus COVID-19, dimana beberapa negara pun sudah melakukan lockdown atau pembatasan pemasukan warga negara asing ke negara masing-masing. Jadi di sini Indonesia kan juga termasuk negara yang melakukan lockdown. Jadi sungguh disayangkan dengan keadaan seperti ini. Semoga masa-masa pandemi ini diharapkan agar selesai dan cepat tuntas dan kita bisa kembali ke aktivitas kita yang seperti biasa. Nah, akibat adanya lockdown dan adanya isolasikan mandiri setiap warga negara, nah di sini kan Indonesia juga sudah melakukan kiat-kiat untuk melakukan isolasi mandiri kepada warga negaranya. Alhasil beberapa masyarakat pun terkena dampak seperti ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus bekerja di rumah atau WFH, dan ya seperti kita tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Jadi itu sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan keadaan saat ini. Tapi bagi teman-teman yang masih bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian untuk melakukan pekerjaan kalian dengan baik dan benar. Dan buat teman-teman yang sudah tidak memiliki pekerjaan atas kejadian terdampak dari si virus ini, bersabar, dan buat teman-teman juga harus tetap berusaha dan semangat untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin akan lebih baik dari yang sebelumnya. Oh ya nih, di sini kan ada beberapa masyarakat sudah mengisolasikan diri atau quarantine time, dan mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu itu kalian bisa lakukan dengan baik. Tapi kemungkinan setelah berminggu-minggu dan tidak memiliki kepastian sampai kapan ini untuk mengkarantinakan diri, jadi ada beberapa masyarakat yang alhasil mengisi waktu luang mereka seperti melakukan kegiatan yang biasanya belum mereka lakukan karena sudah terlalu jenuh dengan keadaan seperti ini, yang selalu diam dan harus diam di rumah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Jadi beberapa masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu-waktu luang mereka. Contohnya kayak sekarang nih, Oke, seperti sekarang nih, gue sekarang kayaknya udah hari kesekian untuk mengkarantinakan diri, dan kebetulan juga di kantor juga ada pengurangan karyawan dan gue juga kena pengurangan karyawan tersebut. Jadi it's okay, mungkin itu keputusan terbaik dari perusahaan. Jadi di sini gue bakal mengisi waktu-waktu karantina gue di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti mungkin beres-beres di rumah atau membantu orang tua, atau ya sekedar mengedit yang bisa gue edit. Oke, nggak perlu lama-lama. Nah, untuk kali ini vlog ini sekaligus untuk sharing mengenai keadaan seperti ini karena mungkin sudah terlalu boring. So gue kayak mau bikin vlog aja, dan untuk hari ini gue bakalan membuat vlog karangan segmen mana yang biasanya kalian tahu. Bukan kalau misalnya bikin vlog oke, seperti yang kalian tahu bahwa biasanya vlog kali ini berbeda. Gue gak bakal kemana-mana, gue gak akan pergi ke suatu tempat kemana-mana untuk mengeksplor tempat tersebut. Mungkin untuk saat ini gue bakal stay at home dulu untuk kebaikan gue dan untuk masyarakat dan untuk warga, untuk membatasi penyebaran virus tersebut. Nah, karena mungkin terlalu bosan, akhirnya gue memutuskan untuk melakukan bisa dibilang untuk
mendekorasi kamar. Sebenarnya bukan kamar sih, jadi ada beberapa ruangan space lebih yang bisa digunakan untuk membuat satu kamar lagi. Sebenarnya gue tuh nggak punya kamar, nah jadi alhasil ada ruangan kosong atau ada space lebih untuk bisa dibuat kamar lagi. Akhirnya udah dibuatlah kamar untuk gue. Jadi ya ini kamar-kamar dadakan, maksudnya nggak ada sekat, cuman dibatasi oleh hordeng ini. Jadi ya udah, kalau nggak masalah juga kan, karena anak cowok juga ya udah oke. Jadi ya udah dibuatlah dan disulat menjadi kamar ini. Kalau kalian biasanya melihat di vlog-vlog gue sebelumnya, ini tembok tadinya belum warna merah ini karena kebetulan ini udah gue pasang pakai stiker karpet warna merah, karena biasanya kalau misalnya hujan itu ngerembes. Karena kalian tahu nih, rumah gue itu masih dalam masa renovasi karena baru 1 tahun pindah ke sini. Jadi ya sudah, jadi di sini masih banyak renovasi, dan kebetulan gue memutuskan untuk memasang karpet ini agar nanti kalau biasanya hujan itu nggak nyepret-nyepret ke dalam. Dan bisa gue kalau tidur itu biasanya kena cipratan air hujan. Jadi gue memutuskan untuk memasang karpet merah ini untuk di kamar gue. Jadi biar nanti kalau misalkan hujan nggak kena air lagi. Nah, untuk saat ini gue sudah mempersiapkan beberapa barang yang bakal gue gunain untuk sedikit mendekorasi kamar. Nah, jadi gue bakalan mendekorasinya tuh nggak yang besar-besaran, yang mungkin cuman kayak yang buat buat lebih sedikit berwarna aja, karena ini kayak polos itu warna merah. Jadi gue kayak pengen masang kayak ini sedikit buat warna 4, atau mungkin gue kasih kayak gambar-gambar atau notes-notes atau quotes-quotes yang bagus buat ditempel. Terus palingan nanti sama ya paling seperti itu. Nanti gue bakalan gunain pillows ini buat nanti kayak bikin graffiti atau tulisan-tulisan yang unik, yang gue banget. Jadi nanti gue bakalan cari inspirasinya mungkin lewat dari internet, tulisan-tulisan yang kiranya bagus ya, pokoknya seperti itu. Jadi gue bakalan mulai untuk makpok ya, jadi stay tune. Ini gue udah ada pilok, ini ada bingkai, ini yang slot gue bilang ini kebetulan ini gue bikin sendiri dari kardus. Ini masih berantakan, dan ini nih ini masih batako. Nah, ini masih kayak kosong gitu. Dan nanti gue bakalan bikin kayak ada tulisan di mana atau tempel. Nanti ini notes ini bakalan gue tempel di tembok sini. Jadi nanti buat manisin aja gitu biar nggak kopong kayak gini. Jadi stay tune. Ini gue bakalan pakai papan ini buat nanti gue tempel di salah satu sisa tembok ini. Kira-kira nanti mau gue taruh mana atau gue juga bingung. Dan nanti gue bakalan pasang papan ini di tembok tersebut. Jadi gue bakalan mulai ya, start. Ini gue bakalan mau bilesin dulu di anggap kayu-kayu gini. Gue bakalan pakai warna putih karena nggak tahu kenapa gue suka banget warna netral, putih ataupun hitam. Jadi gue bakal cat dulu ya. Gue sekarang udah gue cat warna putih. Ini mungkin masih berantakan sih, pokoknya nanti ini bakalan gue finishing lagi, tapi ini udah gue cat dan ini masih basah, jadi gue bakalan keringin ini dulu. Oke, gue bakalan lanjut untuk mendekor yang buat notes-notes yang tadi. Jadi stay tune.
beberapa yang udah gue pasang seperti kayak ini belum jadi, ini juga belum jadi. Ini udah beberapa seni instalasi di sini. Ini juga kayak apa ya namanya, mural-mural gitu. Dan ini gue bikin sendiri, dan ini dari kayu. Dan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang berminat, gue bakalan buka PO untuk buat seperti ini. Jadi nanti kalian bisa tuh pesen yang kalau misalkan mau buat ada yang bikin quotes atau mungkin apa namanya ya quotes seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang berminat, gue bakalan buka PO untuk buat seperti ini lagi buat teman-teman. Dan harganya pasti nggak mahal banget. Teman-teman bisa request di sini mau tulisannya apa, mau notesnya apa, quotesnya apa. Dan bahannya kayu, dan ini waterproof, nggak bakal ngotok. Dan gue juga bakalan ngeluarin produk untuk photobook. Jadi nanti bagi kalian atau teman-teman yang punya punya foto-foto traveling tapi udah penuh di memori, gue bakalan buat promo atau gue bakalan buat produk photobook buat teman-teman yang punya foto banyak nih tapi memorinya penuh. Jadi kalian bisa tuh foto-foto kalian dibuat photobook, dan itu bakalan keren banget. Nanti bakalan gue share kalau misalnya kalian emang bener-bener gue pengen bikin seperti itu. Nah, jadi ini gue bakalan ngasih tahu ya kemarin mau gue sempat bikin PO-nya yang kayak wall sticker, poster gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya yang pada mau sekiranya setuju, gue bakalan bikin produk seperti itu. Nanti gue bakalan akan buat produk tersebut di Instagram, dan kebetulan gue juga udah buat akunnya, yaitu nanti kalian bisa cek aja di bio gue tuh di Instagram gue edo_214. Nah situ udah gue cantumin nama akun Instagram produk yang bakalan gue jual. Dan ini lagi loading, mohon bersabar karena sini jaringannya lagi agak susah. Jadi ini gue coba nanti bakalan pakai wifi. Yaitu nanti sini teman-teman tuh bisa cetak fotonya, bisa cetak foto kalian itu event apapun, atau foto kalian waktu lagi traveling, atau momen yang the best ketika kalian pre-wed atau apa, kalian tuh bisa cetak tuh foto kalian menjadi wall poster dengan bahan kayu yang waterproof juga, atau mungkin kalian bisa cetak pakai photobook yang udah gue jual. Nah nanti ini bakalan ada di bio gue, kalian bisa cari aja edo_214. Nah nanti di bio gue, nah ini Instagram gue, followersnya baru dikit tapi nggak apa-apa. Nah sini ada foto story_by Edo. Jadi itu kalian bisa klik di situ. Oke, loading lagi. Yaitu di sini gue cuman jual 2 produk aja, yaitu ada wall poster sama photobook aja. Jadi bagi teman-teman nih yang sekiranya banyak foto travelingnya atau mungkin event, kalian bisa cetak nih. Oke, ini motifnya banyak. Nah di sini tuh juga ada promo-promonya. Jadi tuh di sini foto kreasi kalian pokoknya di sini. Untuk photobook sendiri kalian tuh bisa kreasi grafisnya tuh grafisnya seperti apa, itu bebas kalian mau kayak gimana, dan itu dengan flat layernya tuh yang premium, dan itu kualitas kertasnya tuh bagus banget. Dan ini beberapa fotonya, ini gue baru posting dikit karena baru-baru banget. Nah ini posternya, ini juga wall poster. Ini ada beberapa ukuran dengan beda harga. Ini juga foto gue. Terus di sini juga udah ada beberapa foto yang udah gue posting. Nah ini photobook pernikahan, ini juga traveling atau event. Ini coba gue lihat, masih loading.
Nah gitu kalian tuh bisa cetak tuh seperti itu. Ada beberapa ukuran dan nanti ada beberapa hardcase premium yang bisa kalian pilih dengan harga yang variatif juga. Dan sini pokoknya bakalan dicetak bagus pokoknya dengan jenis kertas yang premium dengan hardcase yang juga keren juga. Jadi kalian tuh bisa pilih kira-kira photobook mana yang kalian bisa yang pengen kalian buat. Dan ini juga ada wall sticker, wall poster maksudnya. Ini juga ada ukurannya 30x15, 30x25 dengan harga yang terjangkau juga. Jadi kalian tuh bisa pilih. Dan nanti pasti ada banyak promo-promo menarik banget buat kalian. Di sini belum gue terlalu banyak share karena ya emang baru-baru. Nah, ini juga ini promo buat Lebaran, Ramadan maksudnya. Nah, ini juga ada nih. Jadi ini baru-baru. Nanti gue bakalan posting-posting lagi mungkin lebih banyak lagi informasinya. Kira-kira jenis jenis-jenisnya. Nah ini IG gue ya kebanyakan sih kayak ya nature fotografi sama travel fotografi ya, karena mungkin passion gue di situ. Jadi gue yaudah kenapa nggak sekalian aja gue buat untuk bikin photobooknya atau mungkin travel posternya. Jadi bagi teman-teman yang suka traveling terus fotonya banyak atau penuh di memori handphone, kalian bisa tuh bikin photobook. Jadi bisa buat kenangan juga. Jadi nggak khawatir tuh yang namanya fotonya hilang ketika kalian nanti mau memperbarui handphone atau sistemnya, kan takutnya kan takut hilang. Ini ada sorotan Instagram gue yang nggak banyak sih karena saya bukan artis Instagram. Tiap yang cuma menyalurkan hobi ke sosial media. Biasanya sini gue bikin kayak quotes gitu setiap fotonya, karena menurut gue itu nggak harus yang gimana quotes itu, karena itu bisa jadi sebagai memberikan motivasi kepada orang lain walaupun sebenarnya kita belum ini banget. Oke, balik lagi ke sini. Ini dagangannya. Pokoknya kalian bisa deh itu ada kontak person gue di situ. Jadi kalian bisa nih tanya-tanya kira-kira ada apa aja nih jenis-jenisnya, fotobooknya atau mungkin ukuran dari wall posternya. Itu kalian bisa langsung chat gue. Di situ ada nomor telepon. Kalian bisa tanya-tanya tentang sekitar wall poster atau photobook yang gue jual. Dan di sini dijamin pokoknya kalau misalnya ada kerusakan di photobook itu kalian bisa ganti 100%, bakalan diganti full. Dan itu pasti garansi bakal diganti kalau ada cacat sedikit. Gitu. Dan ini beberapa fotonya. Ini keren banget nih buat teman-teman yang pokoknya kece deh pokoknya nih. Gue rekomendasi banget nih. Soalnya kerasnya bagus banget. Apalagi tuh yang wall poster itu dia waterproof. Udah tadi beberapa memasang instalasi di belakang. Sekarang gue bakalan mau ngasih tahu kalian selama karantina ini kan gue ternyata juga sering belanja online. Dan di belanja online ini tadinya mempunyai setiap belanjaan ini tuh udah gue rencanakan untuk kemana-kemana. Nah kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian beberapa barang yang udah gue beli. Dan gue kasih tahu nih kira-kira barang ini tuh tadinya buat kemana. Jadi hanya buat share aja. Di sini gue bakal ngasih tahu kalian beberapa produk atau barang yang gue beli secara online. Dan karena kita tahu kan sekarang masih masa-masanya isolasi mandiri, jadi kebetulan gue juga butuh untuk keperluan kalau misalnya mau bikin vlog. Jadi beli secara online, dan gue bakal ngasih tahu kalian barang-barang apa aja yang gue beli dari online. Stay tune. Oke, ini bakalan gue mulai. Dan untuk pertama ini ada jaket waterproof. Ini modelnya dia waterproof itu karena ini gue bakalan mau gunain tadinya untuk pengambilan foto di beberapa curug. Dan ini tadi niatnya gue bakalan mau ke Curug Cileteh di Sukabumi. Sana gue juga bakalan mau hunting foto bareng sama salah satu anggota Couchsurfing. Nah buat kalian yang nggak tahu Couchsurfing itu apa, jadi Couchsurfing itu adalah salah satu komunitas
orang-orang yang suka traveling itu kalian bisa tuh cek di sana. Jadi kalian misalkan mau pergi kemana dan kalian butuh tempat tinggal untuk beberapa hari, jadi kalian nggak perlu tuh yang namanya sewa hotel atau buka hotel untuk tinggal. Kalian bisa cari di situ untuk tinggal beberapa hari, dan biasanya banyak banget teman-teman di daerah sana yang mempersilahkan kalian buat tinggal bareng mereka untuk beberapa hari, dan itu sangat seru banget. Jadi jaket ini tadi gue bakalan mau pergi ke Sukabumi, ke daerah Geopark, ke Curug Cimarinjung, itu keren banget. Tapi sayangnya karena corona ini sudah melebar luas, jadi di cancel dulu. Ini makanya ini masih gue simpan, dan ini harganya murah banget, sekitar 115.000, dan ini keren. Oke, yang selanjutnya ini adalah gue beli 3 potong baju yang streets ini, karena tadi ini gue bakalan mau ke Karimun, dan itu gue punya ceritanya tuh sedih banget, karena kebetulan gue udah mesen segala macamnya, dari tiket kereta, tiket bis travel, hotel untuk penginapan di sananya. Karena kejadian seperti ini akhirnya gue cancel. Alhasil bajunya ini terpaksa gue simpan dulu. Tapi nanti kalau misalkan itu udah kelar, gue bakalan info kalian, dan gue bakalan pakai baju ini. Yang enggak juga sih, maksudnya nanti bagusnya akan dimix seperti apa, nanti dilihat nanti. Oke, next. Ini juga kebetulan kemarin baru datang. Ini ada baju dan celana ini, dan ini gue belinya dari Thailand. Ini tadi gue bakalan gue pakai, pengen ke mana ya kemarin tuh, ke Palembang. Ya, gue mau ke Palembang, dan itu gue bakalan mau ketemu salah satu temen dia dari Kazakhstan atau gimana. Jadi dia adalah salah satu mahasiswa di Palembang. Dia dari Kazakhstan, terus dia waktu itu suka sama vlog gue, terus akhirnya ya udah chattingan. Terus gue bilang gue bakalan mau ketemu sama dia, terus nanti dia bakalan nge-guide gue di Palembang. Hasil gue beli baju ini untuk bikin vlog bareng sama dia, tapi karena sudah, ya kita tahu sekarang udah banyak banget corona sudah melebar luas, jadi tercancel lagi. It's okay. Oke, next itu ada rajut. Nah, rajut tenun ini tadinya gue bakalan mau gue pakai di pergi ke Lampung, ke Taman Konservasi Alam Anak Krakatau. Jadi situ gue tadi bakal mau punya project untuk photoshoot di sana pakai kain tenun ini. Dan ini bahannya tebal banget, terus motifnya juga keren. Terus gue kira bakalan cocok untuk ngambil foto di sana. Plus ini dapat ikat kepalanya, jadi free. Dan ini harganya cuman 99.000. Itu gue belinya online. Oke. Gitu lagi, karena kebetulan sudah pada lockdown, jadi tercancel juga. Oke, dan ini adalah salah satu barang yang menurut gue cukup interest banget. Gue beli buku Quit dari salah satu travel vlogger favorit gue, Bang Nduk. Dia tuh my inspiration banget, karena di sini dia dari mulai nol, terus dia yang namanya pindah ke perantau ke Bali, kerja sebagai editor, dan tidak punya ilmu dasar editing. Akhirnya udah diterbang ke Bali, dan dia ngelamar sebagai editor di sana. Dan yang gilanya lagi adalah dia pernah kerja bareng sama Leslie Blank. Itu juga termasuk salah satu travel vlogger yang sukses di dunia, dan videonya pasti keren-keren. Dan Bang Dep ini juga ngajarin gue tuh kita tuh bisa bergaul sama siapapun di dunia ini. Yang penting kita tuh mau berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kalian
just speak up, jangan takut buat salah, karena orang pasti berbuat salah juga. Yang penting tuh mereka tuh ngerti apa yang kita omongin, terus kita juga orang yang enjoy, dan kita harus hormati apa aja yang nggak boleh kita kita bilang atau kita sebut kepada mereka. Biasanya kan beberapa orang bule itu ada beberapa yang nggak boleh kita sebut, atau tata caranya kita jaga agar kita tidak melewati batas privasi mereka. Jadi kalian bisa tuh ikutin tips-tipsnya Bang Dup, dan video-videonya itu keren-keren banget, dan itu makanya membuat gue terinspirasi buat kayak quit juga dari kerjaan dan coba memulai memulai karir sebagai travel vlogger. Tapi karena lagi ada corona seperti ini, jadi mau bikin bikin konten keluar pun juga susah. Jadi ya sudah, menunggu sampai ini kelar. Nanti kalau misalkan sudah, gue bakalan ngasih tahu kalian gue bakalan mau pergi kemana, dan gue bakalan kasih unjuk tempat-tempat yang keren-keren lagi. Tapi gue ngasih saran ke kalian nih, kalian harus tonton tuh channelnya Bang Dup di Backpacker Tampan. Itu keren-keren banget. Dia udah ke Nepal, sudah ke India, sudah ke tempat-tempat keren deh pokoknya. Dan itu dia pernah punya pengalaman bawa uang 3 juta ke India selama 30 hari, dan dia bekal makannya cuma pakai oatmeal. Dan itu sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi. Oh ya guys, nah gue juga mau ngasih tau kalian nih, gue bakalan mau buka orderan seperti yang tadi belakang tuh. Nah ini tuh bakalan jadi kayak wall poster gitu, tapi bahannya kayu. Nah kalian nanti kalau misalnya emang gue bakalan buat vote, gue bakalan buka PO itu, atau gue nanti bakalan juga buka PO untuk photobook. Jadi buat teman-teman yang punya foto traveling atau mungkin punya foto-foto kenangan yang sekiranya numpuk di handphone atau di laptop atau dimanapun, atau di hard disk atau di flash disk, kalian tapi pengen lihat-lihat lagi nih. Nah itu gue bakalan buka PO untuk photobook. Jadi nanti kalau misalkan kalian setuju untuk dibukin produk tersebut, nanti kalian tuh bisa pesen ke gue nih. Nanti gue bakalan kasih harga yang murah dan ya pokoknya yang harga bersahabat, karena ini kan juga lagi keadaan seperti ini. Yang penting kalian tuh nanti bakalan punya cerita dari foto-foto tersebut. Dan ini notesnya keren-keren banget. Itu baru bikin buat sampling buat gue doang sendiri. Tapi nanti kalau misalkan buat teman-teman yang emang pengen punya notes atau quotes yang keren buat di kamar kalian, atau mungkin kalian juga nanti bakalan mau punya photobook yang nanti kalau misalnya dicetak bisa buat kalian cerita ke teman-teman, ke keluarga, atau mungkin ke doi. Nah itu nanti gue bakalan buka PO tersebut. Tapi nanti gue bakal polling kira-kira yang bakal gue buka PO nya itu mau wall poster yang kayu ini atau nanti bakalan photobook. Nanti harganya bakalan gue kasih tahu, jadi stay tune ya. Bakal ngasih tahu ini gue belinya waktu dia lagi open order gitu PO, dan bonus tanda tangannya Bang Pandu. Bang Pandu quit. Jadi tuh di situ dia tuh keluar dari kerjaannya sebagai editor salah satu travel vlogger yang sukses di dunia, itu Leslie Blank, karena dia mengikuti nalurinya untuk menjalani hidupnya. Dan itu yang membuat gue sangat respect banget ya. Ini gue
push you back to where you started. Jadi dia tuh pernah bermimpi tuh buat kayak suatu hari gue bakalan balik lagi ke sini dan gue bakalan masuk dan gue bakalan menyentuh Taj Mahal. And finally he got this. Akhirnya dia berhasil masuk ke Taj Mahal, salah satu impian terbesarnya dia, dan menyentuh Taj Mahal tersebut dengan perjuangan yang dia datang jam 3:30 pagi di India dengan suhu udara yang cukup dingin pertama kalinya sih. Nah akhirnya dia bisa masuk ke sana. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek langsung di YouTube-nya dia, Backpacker Tampan, dan itu videonya keren-keren banget. Ini lagi ya, I'm ready to quit. Nah di sini akhirnya dia memutuskan untuk quit. Akhirnya dia bakalan keluar dan berhenti menjadi salah satu editor si Ghostly Flag itu, dan dia memulai meniti karirnya sendiri, yaitu berkat Ali, salah satu teman partnernya dia waktu traveling. Jadi kalian kalau misalnya penasaran banget, kalian coba cek di YouTube videonya, keren banget. Oke, ini gue sampai terharu, dan ini adalah postcard Multimedia. Ini ada waktu lagi ke mana ya ini, Vietnam atau mana, terus dia ada pernah ke Jordan, dia pernah ke India, dan ini fotonya keren banget. Terus dia pernah ke Pulau Cinta, Gorontalo, Taj Mahal, Borobudur, Kalimantan. Ini pokoknya fotonya keren-keren, kalian harus cek foto-fotonya dia, keren banget. Oh ya, kebetulan Bang Duk juga ini buka apa sih namanya, punya usaha juga namanya Tampan Film. Jadi situ kalian bisa beli kayak preset nya dia untuk bikin video kalian lebih kece atau mungkin foto-foto kalian lebih bagus lagi. Jadi si Bang Duk ini buka preset atau loads untuk foto kalian atau video kalian. Jadi bisa dicek langsung di tampanfilms.com, dan untuk order pun gampang dan pembayaran pun gampang banget. Jadi rekomendasi banget buat kalian nih yang kalau misalnya emang ngebangun karir kalian untuk bikin travel vlogger tuh keren banget deh. Di sini lengkap banget Bang Duk ini. Guys, mungkin itu aja untuk saat ini. Mungkin ya karena gue juga bingung karena udah sekian lama untuk mengkarantinakan diri, akhirnya gue membuatlah vlog seperti ini. Anyway, ketika nanti masa-masa ini sudah kelar, gue bakalan membuat giveaway buat kalian nih. Nanti bakalan mendapatkan tiket gratis untuk gue ajak ke salah satu tempat yang cukup menarik. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, stay tune sama channel gue. Nanti gue bakalan membuat, ya tadi gue bilang gue bakalan ngasih kalian tiket, pokoknya tiket ada pokoknya. Jadi nanti gue bakalan buat giveaway dengan, gue juga bingung sih bikinnya kayak gimana, tapi nanti gue bakalan, intinya satu hadiah itu bakalan gue kasih kalian tiket pergi kemana bareng gue. Jadi nanti bakalan gue undi, dan nanti gue bakalan putusin kira-kira tempat mana yang bakalan gue buat sebagai hadiah giveaway tersebut. Jadi buat kalian stay tune ya sama channel ini. Oke, mungkin itu aja. Ini karena sudah dari sore sampai malam, sudah mengacak-ngacak kamar dan ini segala macam. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment down below. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe biar channel ini lebih berkembang lagi, dan kasih kritik-kritik atau saran-saran kira-kira tempat mana yang perlu gue kunjungin untuk buat vlog tersebut. Oke, itu aja. Jadi see you on the next video.